Tidak semua pemburu lahir untuk bersembunyi. Sebagian justru dibangun untuk terlihat, putih, besar, dan diam di ruang terbuka. Dan anehnya, itu justru yang paling berbahaya. Burung hantu salju tidak hidup di bayangan hutan. Ia berdiri di tundra terbuka, di landscape tanpa perlindungan, tanpa pepohonan, tanpa tempat lari. Tubuhnya besar, warnanya terang, gerakannya jarang. Di dunia lain, ini adalah resep kematian. Namun di utara yang sunyi, justru inilah bentuk kesempurnaan. Selama ribuan tahun, burung hantu salju hidup di sistem yang nyaris tidak berubah. Salju luas, cahaya dingin, mangsa terbatas tapi dapat diprediksi. Ia tidak perlu terbang cepat, tidak perlu agresif. Ia hanya perlu melihat dan mendengar. Burung ini bukan pemburu yang mengejar. Ia adalah penunggu. Ia menunggu tikus kutuk bergerak di bawah salju, mendengar getaran kecil yang tidak terdengar oleh makhluk lain, lalu menyerang dengan presisi nyaris tanpa suara. Satu lompatan, satu cengkeraman, energi minimum, hasil maksimum. Inilah identitas yang sering disalahpahami. Burung hantu salju dianggap eksotis, indah, ikonik. Padahal secara biologis, ia adalah makhluk yang sangat spesifik, terikat pada satu jenis dunia. Dunia yang datar, dunia yang putih, dunia yang tenang. Masalahnya muncul bukan ketika ia gagal berburu. Masalah muncul ketika dunia itu sendiri berubah. Es mencair lebih cepat. Salju datang tidak menentu. Mangsa tidak lagi stabil. Dan burung hantu salju tidak dibangun untuk cepat beradaptasi. Ia tidak bermigrasi jauh seperti burung lain. Ia tidak mengubah strategi berburu. Ia tidak mempercepat reproduksi. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, pemburu sunyi di ruang terbuka, meski ruang itu perlahan menghilang. Burung hantu salju bukan makhluk lemah. Ia adalah makhluk yang terlalu tepat sasaran, terlalu setia pada dunia yang dulu bekerja sempurna. Dan ketika dunia berhenti memberi ruang untuk diam, pemburu yang paling tenang justru menjadi yang paling terancam. Tubuh burung hantu salju adalah hasil kompromi ekstrim antara efisiensi dan keterbatasan. Tidak ada satupun bagian yang dirancang untuk fleksibilitas tinggi. Semuanya khusus untuk satu fungsi, berburu di ruang terbuka yang dingin dan sunyi. Sayapnya lebar, panjang, dan relatif tipis. Bukan untuk kecepatan, tetapi untuk melayang stabil di udara padat bersuhu rendah. Setiap kepakan dirancang hemat energi. Setiap sudut sayap bekerja menahan tubuh besar tetap mengambang tanpa suara. Bulu-bulunya memiliki struktur halus yang memecah turbulensi udara, membuat suara terbangnya hampir menghilang sepenuhnya. Di tundra yang sunyi, keheningan adalah senjata utama. Namun senjata terpenting burung hantu salju bukan pada sayapnya. Ia ada pada inderanya. Pendengarannya sangat terarah. Lubang telinga tidak simetris, memungkinkan otaknya memetakan posisi mangsa hanya dari perbedaan waktu dan intensitas suara. Seekor tikus yang bergerak di bawah lapisan salju tebal tetap terbaca jelas, bukan sebagai bentuk, tetapi sebagai getaran. Bahkan ketika cahaya rendah atau mata tertutup salju, burung ini masih bisa melihat lewat suara. Matanya besar, menghadap ke depan, memaksimalkan penglihatan binokular. Ia tidak melihat detail warna dengan tajam, tetapi sangat sensitif terhadap gerakan kecil. Di lanskap putih yang monoton, satu perubahan kecil sudah cukup untuk memicu serangan. Metabolismenya pun diatur ketat. Burung hantu salju mampu bertahan lama tanpa makan, menyimpan energi dalam jaringan lemak tebal. Ini penting di wilayah di mana mangsa tidak selalu tersedia setiap hari. Namun strategi ini datang dengan harga. Ritme hidupnya lambat. Pertumbuhan lambat. Reproduksi terbatas. Tidak ada ruang untuk kegagalan berulang. Semua mekanisme ini bekerja sempurna selama dunia tetap stabil, selama salju konsisten, selama mangsa muncul sesuai pola lama. Masalahnya, sistem sepresisi ini tidak mudah diubah. Ketika lingkungan mulai tidak menentu, tubuh burung hantu salju tidak memiliki banyak opsi cadangan. Ia tidak bisa sekedar berganti peran.
Ia hanya bisa terus bekerja seperti yang selalu ia lakukan, menunggu dunia kembali sesuai dengan desain lamanya, hingga akhirnya waktu berhenti menunggu balik. Titik balik bagi burung hantu salju tidak datang sebagai benturan besar. Ia datang sebagai ketidaksesuaian kecil yang berulang. Mangsa utamanya, lemming dan pengerat tundra, tidak selalu hadir dalam jumlah stabil. Populasinya berfluktuasi mengikuti siklus alam yang dulu relatif dapat diprediksi. Pada tahun-tahun tertentu, mangsa melimpah. Di tahun lain, hampir menghilang. Burung hantu salju berevolusi mengikuti pola ini. Ia bereproduksi besar-besaran hanya ketika mangsa cukup. Ketika tidak, ia menunda. Tidak ada paksaan biologis untuk terus berkembang biak. Namun, perubahan iklim mulai mematahkan ritme ini. Salju datang lebih lambat, mencair lebih cepat, dan strukturnya berubah. Lapisan es tipis terbentuk di atas tanah, mempersulit lemming menggali dan mencari makan. Populasi mangsa runtuh lebih sering dan lebih lama. Bagi burung hantu salju, ini bukan sekedar kekurangan makanan. Ini adalah kegagalan sinyal biologis. Ketika mangsa tidak muncul sesuai waktu lama, tubuh burung hantu tetap menunggu. Ia tidak segera bermigrasi jauh. Ia tidak beralih jenis mangsa dengan mudah. Ia bertahan, menghemat energi, dan berharap siklus lama kembali. Namun harapan ini semakin sering tidak terjawab. Pada fase ini, konsekuensinya mulai terlihat jelas. Burung dewasa kehilangan massa tubuh. Anak yang menetas gagal bertahan. Sarang ditinggalkan bukan karena predator, tetapi karena induknya tidak lagi mampu menyediakan energi. Kematian tidak datang cepat. Ia datang sebagai kelelahan panjang, hari demi hari tanpa cukup makanan. Beberapa individu mencoba berpindah ke selatan, memasuki wilayah yang bukan habitat alaminya. Di sana, mereka menghadapi bahaya baru, kendaraan, kabel listrik, manusia, dan kompetitor yang lebih adaptif. Tubuh yang dirancang untuk tundra terbuka menjadi canggung di lanskap padat. Disinilah tragedinya menjadi lengkap. Burung hantu salju tidak gagal karena ia lemah. Ia gagal karena sistem yang dulu bisa diprediksi, kini bergerak tanpa pola. Ketika alam berhenti memberi sinyal yang konsisten, makhluk yang hidup paling presisi justru menjadi yang paling rentan. Dan di tundra yang terus berubah, keheningan yang dulu melindungi, kini hanya menjadi latar bagi penurunan yang berlangsung perlahan. Tanpa suara, tanpa drama, hingga akhirnya satu generasi tidak lagi sempat menunggu siklus berikutnya. Jika burung hantu salju dibandingkan dengan burung pemangsa lain, perbedaannya tidak terletak pada kekuatan atau kecerdasan, melainkan pada tingkat spesialisasinya. Banyak predator mampu beralih mangsa, menyesuaikan jadwal berburu, atau berpindah habitat dengan relatif cepat. Burung hantu salju tidak dibangun untuk fleksibilitas seperti itu. Sebagian besar burung pemangsa malam mengandalkan hutan, tepi kota, atau mosaik landscape yang beragam. Burung hantu salju berevolusi untuk ruang terbuka tanpa perlindungan. Ia tidak membutuhkan pepohonan. Ia tidak bergantung pada struktur tinggi. Ia menguasai tundra dengan satu keunggulan utama, penglihatan dan pendengaran yang disetel khusus untuk mendeteksi mangsa kecil di hamparan putih yang nyaris tanpa referensi visual. Bulu putihnya sering disalahartikan sebagai kamuflase estetis, padahal itu adalah alat termal dan visual sekaligus. Warna terang memantulkan cahaya rendah Arktik dan menyamarkan siluet tubuhnya di salju terbuka. Sayapnya lebar, memungkinkan terbang rendah tanpa suara dalam jarak jauh. Setiap detail tubuhnya adalah jawaban spesifik terhadap satu jenis dunia. Masalahnya, dunia itu tidak lagi berdiri sendiri. Ketika tundra berubah, keunggulan ini tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Di wilayah selatan, burung hantu salju bukan predator puncak. Ia harus bersaing dengan elang, burung hantu lain, dan mamalia darat yang lebih agresif. Teknik berburu yang efisien di ruang kosong menjadi kurang relevan di lanskap penuh gangguan. Inilah yang membuat burung hantu salju berada di kelas berbeda. Bukan karena ia lebih unggul, tetapi karena ia lebih terkunci. Evolusi membentuknya dengan presisi tinggi, namun presisi itu datang dengan harga mahal. Toleransi rendah terhadap perubahan cepat.
Ia bukan makhluk yang bisa beradaptasi dengan cukup baik. Ia hanya bisa hidup optimal atau tidak sama sekali. Dan ketika alam berhenti memberi kondisi ideal, spesialis paling sempurna justru menjadi yang paling rapuh. Hubungan manusia dengan burung hantu salju hampir selalu dimulai dari kekaguman. Tubuh putih besar di lanskap beku, tatapan kuning tajam, dan keheningan total saat ia bertengger di tanah terbuka menjadikannya simbol alam Arktik yang murni dan liar. Namun di balik citra itu, interaksi manusia dengan burung ini lebih banyak bersifat tidak langsung. Dan justru di sanalah dampak terbesarnya muncul. Burung hantu salju jarang diburu secara aktif. Ancaman terbesarnya bukan senjata, melainkan perubahan sistem. Pemanasan global mempengaruhi siklus mangsa utamanya, terutama lemming. Ketika populasi lemming anjlok akibat perubahan salju dan vegetasi, burung hantu salju kehilangan fondasi reproduksinya. Mereka tidak bertelur sedikit. Mereka seringkali tidak bertelur sama sekali. Dalam satu musim buruk, satu generasi bisa hilang tanpa pernah terlihat. Di saat yang sama, aktivitas manusia di wilayah utara meningkat. Jalur pelayaran terbuka lebih lama. Instalasi energi bertambah. Gangguan visual dan suara memasuki ruang yang sebelumnya hampir hening. Bagi burung yang berburu dengan pendengaran presisi tinggi, perubahan ini bukan sekedar gangguan. Ia mengganggu cara tubuh membaca dunia. Ketika burung hantu salju terdorong ke selatan akibat tekanan lingkungan, manusia kembali melihatnya. Kali ini sebagai tamu langka di ladang, bandara, dan pinggiran kota. Banyak yang difoto, dikagumi, bahkan dilindungi. Namun, kehadiran ini sering disalahpahami sebagai tanda adaptasi. Padahal, bagi burung hantu salju, perpindahan ini lebih mirip tanda darurat daripada keberhasilan. Ia tidak datang karena cocok. Ia datang karena tidak ada pilihan lain. Dalam sejarah manusia, banyak makhluk bertahan karena mampu mengikuti perubahan peradaban. Burung hantu salju tidak. Ia tidak belajar hidup berdampingan. Ia hanya mencoba bertahan selama kondisi belum sepenuhnya runtuh. Dan di titik ini, hubungan manusia dengan burung hantu salju menjadi refleksi sunyi. Kita jarang membunuhnya secara langsung, tetapi perubahan yang kita percepat perlahan menutup semua ruang hidup yang pernah ia kenal. Tanpa suara, tanpa peringatan, hingga akhirnya kehadirannya sendiri menjadi pertanyaan. Pada akhirnya, burung hantu salju bukanlah kisah tentang predator sempurna atau burung eksotis dari utara jauh. Ia adalah kisah tentang ketepatan yang terlalu presisi. Tentang makhluk yang dibentuk alam untuk satu sistem yang bekerja nyaris tanpa celah, dan menjadi rapuh ketika sistem itu bergerak terlalu cepat. Burung hantu salju tidak gagal berburu. Ia tidak kalah bersaing. Ia tidak kehilangan naluri. Yang berubah adalah dunia di sekitarnya. Ketika salju tidak lagi datang dengan ritme lama, ketika mangsa utama tidak muncul di waktu yang seharusnya, dan ketika lanskap beku mulai terfragmentasi oleh suara, cahaya, dan aktivitas manusia, seluruh keunggulan biologisnya kehilangan pijakan. Sayap yang sempurna, pendengaran presisi, dan kesabaran ekstrim tidak dirancang untuk dunia yang terus bergeser. Alam tidak memberi burung hantu salju kemampuan untuk beradaptasi cepat. Ia memberinya kemampuan untuk bertahan lama, selama kondisi tetap konsisten. Strategi ini bekerja selama ribuan tahun. Namun strategi yang sama menjadi beban ketika perubahan dipercepat. Burung hantu salju tidak punah karena lemah. Ia terancam karena terlalu setia pada cara hidup yang dulu selalu berhasil. Dan mungkin disitulah pelajaran terakhirnya, bahwa di alam, keberhasilan evolusi bukan jaminan keselamatan abadi. Spesies yang paling efisien justru sering menjadi yang paling rentan ketika dunia berubah tanpa jeda. Ketika suatu hari burung hantu salju semakin jarang terlihat, itu bukan karena ia kalah bertarung. Itu karena dunia berhenti menyediakan ruang untuk diam, menunggu, dan bernafas pelan. Pertanyaannya bukan apakah burung ini akan bertahan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak makhluk lain yang akan menyusul ketika dunia terus dipaksa bergerak lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menyesuaikan diri.